Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Baik, Pak. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Baiklah, minggu lalu kalian telah mempelajari tentang larutan penyangga. Adakah yang masih ingat apa itu larutan penyangga? Saya, Pak. Ya, Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah, meskipun terjadi penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa. ya benar sekali, tetapi masih kurang tepat. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari teman kalian? Saya, Pak. Ya, silakan Tirta. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meski ditambah sedikit asam, sedikit basa, ataupun pengenceran. Tepat sekali jawabanmu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme mempertahankan pH larutan penyangga. Sebelumnya, kalian telah melakukan percobaan tentang larutan penyangga. Coba sebutkan contoh larutan penyangga berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan minggu lalu. Siapa yang ingin? Saya, Pak. Ya, silahkan Dwi. Yang termasuk larutan penyangga yaitu reaksi CH3COOH dengan CH3COO Na dan reaksi NH4OH dengan NH4Cl, Pak. Ya, tepat sekali. Baiklah, Bapak akan membagikan LKPD pada kalian. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Pak. Ya, selanjutnya coba kalian perhatikan tabel hasil pengamatan. Bapak beri waktu 2 menit. Baik, Pak. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, berdasarkan tabel hasil pengamatan tersebut, apakah ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Siva. Bagaimana mekanisme mempertahankan pH larutan penyangga, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Pak, saya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan teman kalian, coba sekarang kalian amati terlebih dahulu pada bagian mengumpulkan informasi. Bapak beri waktu 6 menit. Baik, Pak. Zoom lagi, Pak. Ya. Apakah cukup? Cukup. Ya.
Baiklah, setelah kalian mengamati bagian mengumpulkan informasi, silahkan kerjakan pada LKPD. Bapak beri waktu 10 menit. Baik, Pak. Iya, Pak. Pak, nggak kebaca, Pak. Kalau sekecil itu, Pak. Ya, maaf. Nih, harus cari lagi. Tirta, apakah ada kesulitan? Tidak, Pak. Oke, bagus. Dwi, Siva, apakah ada kesulitan? Saya tidak, Pak. Apakah sudah selesai? Dwi udah, Pak. Sudah, Bagaimana Pak. dengan Siva dan Tirta? Sudah. Sudah, Pak. Nah, baiklah. Apakah kalian untuk menjawab pertanyaan? Baiklah, saya ingin terlebih dahulu menjawab soal nomor 1. Saya, Pak. Dwi, Pak. Saya, Pak. Dwi, Pak. Tirta dan Dwi sangat bersemangat sekali hari ini. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Tirta dan Dwi jawab pertanyaan nomor 2. Silakan, Tirta. Siap, Pak. Baik, Pak. Pada larutan penyangga asam, ion H+ bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH, dan pada larutan penyangga basah ion H+ dari asam itu akan mengikat ion OH- dalam larutan membentuk air. Ya, benar ya jawaban dari Tirta. Pada larutan penyangga asam, H+ bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH yang tak lain adalah komponen larutan penyangga. Dan pada larutan penyangga basah, ion H+ dari asam itu akan mengikat ion OH- dalam larutan, membentuk air. Akibatnya, konsentrasi OH- menurun dan keseimbangan terganggu. Oleh karena itu, NH3 dalam larutan akan terionisasi membentuk OH-. Kemudian, Dwi, untuk pertanyaan nomor 2. Baik, Pak. Pada larutan penyangga asam, ion OH negatif bereaksi dengan ion H positif dalam larutan membentuk air. Konsentrasi ion H positif menurun dan keseimbangannya terganggu. Maka CH3COOH dalam larutan akan terionisasi membentuk H positif. Dan pada larutan penyangga basah, ion OH negatif dari basa kuat akan menaikkan konsentrasi OH negatif dalam larutan. Akibatnya, basa yang ditambahkan itu bereaksi dengan komponen asam. Dalam hal ini adalah NH4 positif. Nah, membentuk komponen basa yaitu NH3 dan air. Seperti itu, Pak. Ya, benar sekali jawaban dari Dwi. Kemudian Siva untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, Pak. Pada larutan penyangga asam, ketika ditambahkan sedikit asam, keseimbangan akan bergeser ke kiri.
Dan ketika ditambahkan sedikit basa, kesetimbangan bergeser ke kanan. Kemudian pada larutan penyangga basa, ketika ditambah sedikit asam, kesetimbangan bergeser ke arah kanan, dan ketika ditambah sedikit basa, kesetimbangan bergeser ke kiri. Ya, tepat sekali jawaban dari Siva. Dari jawaban dari semua pertanyaan di LKPD, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baiklah, dari pelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan bagaimana mekanisme mempertahankan pH pada larutan penyangga asam? Saya, Pak. Ya, silakan Tirta. Menurut saya, pada penyangga asam, saat penambahan HCl, ion H+ dari HCl masuk dalam sistem penyangga, maka akan menambah konsentrasi H+ dalam larutan. Tapi, dapat dinetralisasi oleh basa konjugasi, yaitu ion CH3COO negatif, sehingga ion H+ akan bereaksi dengan CH3COO negatif, jadi konsentrasinya tetap, Pak. Ya, benar sekali. Apakah ada yang ingin menambahkan atau punya pendapat lain? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, benar sekali. Jadi, karena ion H+ yang berasal dari HCl masuk dalam sistem penyangga, maka menambah konsentrasi H+ dalam larutan, tapi dapat dinetralisi oleh basa konjugasi, yaitu CH3COO-, sehingga H+ akan bereaksi dengan CH3COO- membentuk CH3COOH. Jadi, kesetimbangan geser ke arah CH3COOH. Karena konsentrasinya tidak berubah, maka pH-nya pun akan relatif tetap. Lalu bagaimana dengan penambahan basa? Adakah yang membantu menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Siva. Menurut saya, pada penambahan basa NaOH, ion OH negatif yang berasal dari NaOH akan dinetralisir dan bereaksi dengan asam lemah, sehingga dalam sistem tersebut dan tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan dalam air, sehingga konsentrasi ion H positif relatif tetap, maka pH-nya pun relatif tetap. Ya, bagus sekali jawaban Siva. Dari jawaban teman kalian tadi, adakah yang dapat menyimpulkan mengapa penambahan HCl dan NaOH tidak menyebabkan perubahan konsentrasi ion H+? Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Jadi, karena ion H positif dari HCl bereaksi dengan CH3COO negatif dan tidak menyebabkan perubahan konsentrasi ion H positif. Sedangkan ion OH negatif akan bereaksi dengan ion H positif yang ada dalam sistem tersebut dan tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan, sehingga konsentrasinya tetap. Nah, karena itu konsentrasi H positif tetap, maka pH tetap. Seperti itu, Pak. Ya, tepat sekali jawaban dari Dwi. Lalu bagaimana pada penyangga basa ketika penambahan HCl NaOH? Adakah yang menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Tirta. Pada penyangga basa, penambahan ion H positif akan dinetralisir oleh basa lemah, dan penambahan OH negatif akan dinetralisir oleh basa konjugasi. Dan penambahan Aquades akan memperbesar jumlah ion OH negatif dan asam konjugasi dari ionisasi basa lemah. Tapi karena volume larutan bertambah, maka penambahan konsentrasi ion OH negatif. Ya, benar sekali. Jadi penambahan asam basa ke dalam suatu larutan penyangga dalam batas-batas tertentu pH-nya dapat dipertahankan. Nah, anak-anak, itu tadi materi penentuan pH larutan penyangga dan mekanisme mempertahankan pH. Bapak rasa kalian sudah mengerti pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.